Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, atas segala kebaikan yang telah Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Allah sempurna di dalam kebaikan, Allah sempurna di dalam sifat rahmatnya, dan Allah sempurna pula di dalam sifat rahimnya. Kepada Allah kita bersyukur. Dan yang terpenting di dalam kita bersyukur, bagaimana merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan. Karena energi potensi yang dimiliki oleh orang yang beriman, mereka selalu mampu merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan. Karena apabila setiap kenikmatan yang bertambah tidak bertambah satu ketaatan, maka sesungguhnya kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah besar dalam kehidupan akhirat dan kehidupan kita di dunia. Para ulama menyampaikan, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang Allah tambahkan tetapi tidak menambah ketaatan kita kepadanya, maka sesungguhnya akan berubah menjadi musibah besar kehidupan akhirat dan kehidupan dunia kita. Makanya kalau boleh kita sampaikan, 1 inci kenikmatan yang bertambah, maka diiringi pula dengan 1 inci ketaatan. 1 meter kebaikan yang Allah berikan harus disertai dengan 1 meter ketaatan. Karena itulah yang dimiliki oleh orang yang beriman. Orang-orang munafik, orang-orang fajir, orang yang melakukan dosa besar, mereka selalu merubah setiap kenikmatan menjadi kemaksiatan, dan kita berlepas diri dan berlindung dari sifat semacam itu. Semoga apa yang kita selenggarakan pada kesempatan majelis hari ini merupakan bagian dari upaya dan ikhtiar kita untuk merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan. Kepada Allah kita bersyukur dan menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita berkumpul dengan beliau pada sebuah telaga yang paling indah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, telaga Al-Kautsar. Pada telaga itulah kita akan berkumpul dengan Nabi untuk menikmati semua kenikmatan, membayar semua kepayahan dan keletihan kita ketika kita mengikuti apa yang telah dicontohkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kepada beliau kita mencintai, kepada beliau kita bersalawat, dan kepada beliau kita mencontoh kehidupan kita supaya kehidupan kita selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, kita pada kesempatan hari ini akan membicarakan tentang satu tema yang semoga bisa menghilangkan ngantuk kita dan kelelahan kita, yaitu adalah membicarakan tentang kematian. Membuka mata kita, karena sesungguhnya membicarakan kematian menghidupkan hati. Itulah uniknya kalau kita membicarakan kematian. Orang yang merenung dan membicarakan kehidupan, lama-lama dan terlalu sering kita membicarakan kehidupan itu mematikan hati. Tapi sebaliknya, ketika kita membicarakan kematian, justru membicarakan kematian itu menghidupkan hati. Dan itulah yang ingin kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Maka sesungguhnya kita mulai dengan mukadimah. Sesungguhnya orang yang memandang gembira dan tidak terlalu takut pada kematian itu terbagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah Tusturi. Abdullah Tusturi sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, sesungguhnya beliau menyampaikan orang itu yang tidak terlalu takut dengan kematian terbagi menjadi 3. Kelompok yang pertama orang kafir dan orang musyrik. Banyak di antara mereka yang tidak takut pada kematian. Mereka tidak takut kepada kematian disebabkan karena mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka ketika mereka mati. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka pada urusan barzah ketika mati. Makanya orang-orang semacam ini tidak pernah takut pada kematian, memandang kematian dengan sebelah mata, dan tidak terlalu memusingkan kematian itu. Inilah jawaban dari pertanyaan kita.
Apabila ada di antara bapak-bapak ataupun ibu pernah bertanya di dalam hati, kenapa ya orang kafir itu berani melakukan berbagai macam olahraga ekstrim, memacu adrenalin, kadang-kadang bermain sepeda di puncak tebing, yang mana kalau meleset dikit mati. Mereka bermain dengan seutas tali diikatkan pada kakinya, melemparkan tubuhnya pada ketinggian ratusan meter di atas, tanpa mereka takut apabila tali itu putus, akhirnya membenturkan kepala mereka ke permukaan bumi. Ternyata bukan karena mereka banyak ibadah, bukan karena mereka banyak zikir, bukan karena mereka mengikuti sholat subuh, tapi yang menjadikan orang kafir itu memandang biasa kematian, karena mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka ketika mereka mati. Makanya mereka biasa nyantai, karena tidak tahu apa yang akan menunggu mereka ketika mereka berada di alam barzakh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mereka itu memandang kematian dengan satu harapan, yaitu menjadi solusi atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Siapa kelompok yang kedua? Kelompok yang kedua itu adalah orang yang lemah iman tetapi mendapatkan ujian. Rapuhnya keimanan yang dia miliki tidak mampu untuk memikul beban ujian yang dia dapatkan. Akhirnya dia ketika mendapatkan masalah, imannya terlalu rapuh, ketakwaannya terlalu lemah, maka dia memandang kematian itu solusi atas semua masalah yang dia hadapi, atas semua persoalan yang dia sedang geluti, sehingga dia memandang kematian itu kayak shortcut, kayak jalan pintas yang bisa mengakhiri semua masalah itu. Makanya orang pada kelompok yang kedua ini memandang obat serangga itu kadang-kadang kayak coklat yang menggiurkan, kadang-kadang memandang silet itu menjadi perkara untuk shortcut, memutuskan berbagai macam masalah yang dia hadapi, dan dia selalu ingin mati supaya masalah yang dia hadapi itu selesai. Saya masih ingat ibu saya itu cerita, pada waktu saya dulu kecil, beliau menyampaikan satu masalah akidah. Beliau mengatakan, "Nak, kamu tahu nggak, ada satu pemain film, orangnya religius sekali. Beliau ini wanita yang selalu memainkan peran-peran yang sangat baik, wanita yang sholat, wanita yang terdolimi, wanita ahli ibadah dalam setiap peran film yang dia lakoni. Tapi ternyata kemudian dia matinya itu mati bunuh diri." Makanya ibu menyampaikan perlu kuatnya hati. Saya tidak tahu artisnya siapa, karena saya bukan anak 70-an. Tapi di situ yang paling penting adalah ternyata banyak orang yang semacam ini. Mereka memandang kematian itu kayak shortcut, kayak jalan pintas, di mana dia memandang kematian sebagai sesuatu yang menyenangkan ketika terlilit banyak masalah, utang, putus cinta, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Karena imannya terlalu lemah, maka dia tidak mampu menanggung semua ujian yang Allah berikan dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang memandang kematian itu dengan kacamata gembira, yaitu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu gembira ketika memandang kematian. Karena mereka kenapa memandang gembira pada kematian? Orang mukmin itu punya dua selimut hati ketika merenungi tentang kematian. Selimut yang pertama, khauf, dia takut. Selimut yang kedua, roja, dia berharap dan dia senang dengan kematian. Kenapa orang yang beriman itu senang pada kematian? Karena sesungguhnya orang yang beriman ketika mereka gembira pada kematian, sesungguhnya ada dua kebaikan yang dilihat oleh orang yang beriman pada kematian. Walaupun sebagai sebagian orang kematian itu merupakan tampilan yang menakutkan. Apa yang dipandang orang yang beriman ketika memandang kematian? Satu, kematian itu musim panen, Pak. Dari seluruh ibadah yang kita lakukan susah payah ketika hidup, musim panennya itu ketika mati. Karena sesungguhnya segala sesuatu ada musim panennya. Mangga ada musim panennya, jeruk ada musim panennya, rambutan pun ada musim panennya. Dan musim panen atas seluruh ibadah yang kita lakukan susah payah, musim panen itu adalah ketika kita meninggal dunia. Bapak tidak akan ketemu pahala sholatnya kecuali sudah meninggal.
Saya tidak akan ketemu pahala dakwah saya kecuali saya meninggal. Kita tidak akan ketemu pahala sholat kita, puasa kita, sedekah kita, sabarnya kita, kecuali kita telah meninggal dunia. Makanya ketika meninggal dunia, salah satu kenikmatan yang kita dapatkan, kita ditemani seseorang yang rupawan, yang merupakan perwujudan dari seluruh amal solih yang kita lakukan, dan menemani kita dengan sukacita sampai hari kiamat nanti datang di alam barzakh. Makanya kematian itu dipandang menggembirakan bagi orang yang beriman, karena pada saat mati kita akan panen dari seluruh ibadah yang kita lakukan. Bapak sholat subuh di masjid jam 4 sudah berangkat, mata masih berat, itu akan kita panen semua ibadah itu ketika kita meninggal dunia. Yang kedua, orang mukmin itu memandang senang kematian, karena sesungguhnya kematian itu merupakan pintu dan gerbang yang akan mempertemukan kita dengan Allah. Dan kita senang pada kematian karena pintu itu akan mempertemukan dan memperjumpakan dengan zat yang kita puja dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Dan kita senang karena sesungguhnya siapa yang tidak senang bagi orang yang beriman kecuali ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Makanya kita ingat pada satu hadis yang disampaikan Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Sesungguhnya Rasulullah kemudian mengatakan, siapa lo yang senang dia ketemu dengan Allah, Allah lebih senang ketemu dengan dia nanti. Tapi siapapun lo yang dia benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun lebih benci untuk bertemu dengan dirinya. Makanya siapapun yang hari ini menabung rasa senang memandang kematian, maka ingat Allah akan lebih senang dan lebih bersukacita untuk menyambut kita ketika mati, karena kita senang memandang kematian, karena kematian mempertemukan kita dengan Allah. Tapi siapapun yang benci pada kematian, yang sesungguhnya padahal kematian itu akan mempertemukan dia dengan Allah, maka sesungguhnya Allah lebih benci bertemu dengan makhluknya ketika makhluknya membenci pertemuan dengan Allah, dan kematian itu gerbang yang mempertemukan kita dengan Allah. Makanya atas dua perkara inilah orang mukmin itu merasa gembira pada kematian. Kadang khauf, kadang roja, kadang kita takut, kadang kita berharap. Kapan kita takut memandang kematian? Kalau kita ingat amalan kita belum maksubah, ketika kita ingat tobat kita jangan-jangan belum nasuha, dan itulah yang kita khawatirkan. Tapi di sisi yang lainnya kita gembira pada kematian, karena kematian itu musim panen, dan kematian itu merupakan perjumpaan kita dengan Allah. Makanya Bapak perhatikan, rata-rata para sahabat Nabi ketika mereka meninggal dunia, mereka itu roh-roh mereka disambut oleh Allah dengan sukacita. Karena apa? Karena para sahabat itu mencintai kematian sebagaimana orang kafir mencintai kehidupan. Dan banyak kisah-kisah hebat yang terjadi di antara penyambutan Allah kepada para sahabat ketika mereka meninggal dunia, karena para sahabat tidak pernah takut kematian, tetapi para sahabat itu cinta pada kematian. Ada salah satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, masuk Islam umur 30, meninggal umur 38, Pak. Tapi ketika meninggal dunia, arasy Allah itu berguncang untuk menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Ada juga namanya Handolah, seorang sahabat yang junub ketika mati. Ketika akan balik ke sisi Allah, maka Allah itu memandikan Handolah dengan ribuan malaikat di pintu langit, dimandikan ribuan malaikat, dan banyak kisah-kisah yang lainnya. Kenapa para sahabat ketika mati mereka disambut dengan luar biasa oleh para malaikat dan oleh Rabb mereka? Karena mereka mencintai pertemuan dengan Allah, dan Allah pun lebih mencintai pertemuan dengan mereka. Makanya ada satu riwayat nih dari Imam Nasai, dari Imam Abu Dawud. Ada seorang sahabat itu yang bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram, orang tua Pak, sudah renta. Tapi ternyata kecintaan beliau kepada jihad itu sangatlah besar, karena beliau ingin mati dan gugur syahid fisabilillah. Maka kemudian Nabi sudah memberikan rukhsah, memberikan dispensasi bahwasanya orang semacam Abdullah bin Haram ini tidak perlu berjihad.
Karena ada 3 orang yang mereka diberikan dispensasi dari jihad: buta, pincang, dan orang tua renta. Tapi ternyata Abdullah bin Haram itu berkeinginan besar untuk berjihad karena dia ingin gugur mati fisabilillah. Maka kemudian akhirnya diizinkan Nabi. Maka pada waktu peperangan akhirnya Abdullah bin Haram itu meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia kondisinya mengenaskan. Dalam satu riwayat disebutkan kupingnya hilang, Pak. Saking kondisinya mengenaskan. Dia punya putranya itu namanya Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat besar yang termasuk di antara jajaran 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Jabir bin Abdullah ketika melihat bapaknya kondisinya mengenaskan, meninggal dalam peperangan itu, sebagai manusia biasa dia sedih. Kemudian dia minggir, melipir, menjauh dari kerumunan para sahabat yang lainnya, nangis. Lalu kemudian Nabi itu memanggilnya, "Sini, ta'al." Datang itu Jabir. Lalu Nabi kemudian berkata kepada Jabir bin Abdullah, "Ala ukhbiruka ma qalallahu li abika?" Jabir, tak usah sedih. Kamu mau tahu nggak apa yang Allah bicarakan kepada ayahmu ketika ayahmu itu meninggal dunia? Maka Jabir langsung berkata, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah, saya ingin tahu apa yang Allah bicarakan dengan ayahku ketika ayahku meninggal dunia. Kemudian Rasulullah bersabda, "Maka namallahu ahadan illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan." Sesungguhnya wahai Jabir, Allah itu tidak pernah bicara dengan makhluknya sebelum hari kiamat, kecuali kalau bicara dengan makhluknya selalu di belakang hijab. Hijab itu satar, penghalang. Ini adalah hijab. Wa kallama abaka kifahan. Tapi ketika Allah itu mengajak bicara bapakmu, kifahan, Allah tidak pakai hijab, Allah tidak pakai satar. Kifahan itu face to face, Pak. Wajah dengan wajah langsung. Tidak ada hijab, tidak ada satar. Saking Allah memuliakan Abdullah bin Haram ketika meninggal dunia. Kemudian Allah itu bertanya sama Abdullah bin Haram, "Ya ibadi tamanna alayya u'tika." Wahai hambaku, kamu minta apa? Aku kasih. Padahal Abdullah bin Haram sudah mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Maka kemudian Abdullah bin Haram itu berkata, "Antuhyani fa'uqtalu fika saniyatan." Kalau boleh saya meminta, ya Allah, maka hidupkan saya sekali lagi supaya saya mati kembali pada peperangan dan merasakan mati syahid. Kemudian Allah menjawab, "Sinnahu sabaqa minni la yurja'un." Orang yang mati tidak aku kembalikan pada kehidupan, itulah keputusanku. Maka kemudian Allah berkata kembali, "Ya ibadi tamanna alayya u'tika." Kamu minta apa yang lainnya pasti aku kasihkan. Maka kemudian Abdullah bin Haram kemudian berkata, "Fa'ablik man warai." Kalau begitu ya Allah, sampaikan kepada orang setelahku tentang kenikmatan yang engkau berikan kepadaku setelah aku gugur fisabilillah. Maka Allah kemudian kabulkan kontan cash. Allah turunkan surat Ali Imran 169. "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kamu menyangka orang yang mati dan gugur pada peperangan fisabilillah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah dikasihkan rezeki. Di situ kita mendapati kenapa Allah memuliakan Abdullah bin Haram. Karena kecintaan Abdullah bin Haram pada kematian, karena dia mengimani kematian itu mempertemukan ia dengan Allah. Dan itulah yang menjadikan Allah memuliakan Abdullah bin Haram, sampai kemudian permintaan Abdullah bin Haram dikabulkan oleh Allah bahkan ketika beliau sudah di alam barzakh. Dan inilah yang menjadikan kita harus memahami, ternyata mencintai kematian itu bukan perkara yang gampang. Nafsu itu nyuruh kita untuk cinta pada kehidupan. Kebodohan itu menyebabkan kita senang dengan penik-penik kehidupan. Dan semua bisikan setan itu menyuruh kita selalu menengok ke belakang dari dunia-dunia yang kita kumpulkan. Makanya melatih supaya kita cinta pada kematian itu bukan sesuatu yang gampang dan mudah, tapi sesungguhnya harus dilatih.
dengan panduan ilmu supaya kita mampu menjadi orang yang mencintai kematian. Karena orang mukmin ketika melihat kematian itu dua, satu musim panen dari semua ibadah yang dia lakukan, dan yang kedua merupakan gerbang yang mempertemukan kita dengan Allah. Makanya itulah yang menjadikan kita harus mengetahui bagaimana kematian itu sendiri. Kita akan bicara, setelah kita mengetahui mukaddimah ini, mari kita bicara tentang sifat kematian itu semacam apa. Karena ternyata banyak di antara kita yang tidak pernah tahu bagaimana sifat kematian. Kita sering mengartikan kematian itu hanyalah menutup mata, berpindah ke alam kubur. Itu terlalu sederhana ketika mengartikan kematian. Karena sifat kematian tidak terlalu sederhana semacam itu. Ternyata para ulama, salah satunya Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, beliau menyampaikan bahwasanya kematian itu memiliki banyak sifat. Setidaknya kita harus paham apa itu sifat-sifat kematian, karena sesungguhnya mengambil pelajaran dari kematian itu harus didasari dengan kita mengerti bagaimana sifat kematian itu sendiri. Dan ternyata sifat kematian itu ada banyak. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menyampaikan sifat kematian itu ada 6 yang jarang kita ketahui, yang jarang kita mengerti. Padahal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kematian itu sendiri. Apa itu 6 sifat yang mengiringi pada setiap kematian? Yang pertama, sesungguhnya kematian itu datangnya tiba-tiba dan mendadak. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu Pak kapan kita akan meninggal dunia, dan kematian ketika datang, sesiap apapun kita mempersiapkan kematian, selalu terasa tiba-tiba dan selalu terasa mendadak. Berapa banyak orang yang mereka itu pakai baju ketika di waktu pagi, yang melepaskan bajunya orang lain ketika di waktu siang dia telah meninggal dunia. Berapa banyak orang pakai peci di waktu siang, lalu yang melepaskan pecinya itu orang lain di waktu sore ketika dia telah meninggal dunia. Berapa banyak orang yang pakai jilbab di waktu sore, yang melepaskan jilbab itu orang lain di waktu malam ketika dia telah meninggal dunia. Kenapa? Kematian itu terasa mendadak dan tiba-tiba. Makanya ada kata-kata syair, fakam min sahihin mata bi ghairi illatin. Makanya sampai ada salah satu syair yang mengatakan berapa banyak orang yang sehat matinya itu mendadak dan umurnya lebih pendek daripada yang sakit. Fakam min saqimin ashahina minad dahr. Dan berapa banyak orang yang sakit umurnya lebih panjang daripada yang sehat. Berapa banyak orang di ICU sudah berpekan-pekan masih hidup Pak. Tapi berapa banyak orang yang keluar ketika di waktu pagi, siang hari dia meninggal dunia. Dan itulah merupakan bagian dari sifat kematian. Sifat kematian itu tiba-tiba dan mendadak, dan tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan kita meninggal dunia. Ada nggak manusia yang tahu kapan dia meninggal dunia? Tidak ada. Kalau kita merasa secara global kita mendekati kematian, iya. Mungkin kita ngerasa saya kelihatannya mau mati Ustaz. Kok bisa Pak? Sering batuk-batuk saya. Mungkin iya. Secara global ya. Kelihatannya saya dekat dengan kematian Ustaz. Kenapa? Uban saya sudah terlalu banyak. Iya. Mungkin saya dekat kematian. Kenapa? Karena umurnya 70 tahun. Ya. Itu secara umum iya. Tapi detailnya kapan kita tahu kematian itu tidak ada yang tahu Pak. Makanya kemudian sampai Rasul pun tidak tahu kapan detailnya beliau itu meninggal dunia. Adapun isyarat bahwasanya beliau dekat dengan kematian itu beliau sudah rasakan, iya sudah beliau rasakan. Tapi detailnya bahwasanya beliau itu akan meninggal pada hari Senin, beliau itu tidak tahu. Rasulullah itu sudah merasa dekat dengan kematian itu semenjak diturunkannya surat An-Nasr. Ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Nabi kemudian berkata ketika turunnya surat itu, nu'iyat ilayya nafsi, lonceng kematianku telah diperdengarkan oleh Allah. Makanya surat yang paling terakhir diturunkan itu surat An-Nasr Pak. Mungkin kita banyak bertanya, kenapa surat An-Nasr itu tanda dekatnya Nabi pada kematian? Bapak perhatikan saja arti dari ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kalau nabinya sudah dikasih pertolongan dan kemenangan, berarti tugasnya selesai. Kalau selesai, balik.
Makanya Nabi ketika turunnya surat An-Nasr, maka beliau mengatakan, nu'iyat ilayya nafsi, sesungguhnya lonceng kematian telah diperdengarkan kepadaku, dan sesungguhnya itulah yang menjadikan Nabi sudah mulai merasa beliau dekat dengan kematian. Tapi Nabi tahu nggak kalau beliau betul-betul dekat dengan kematian? Nggak ngerti. Makanya kalau kita memperhatikan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Rasulullah itu meninggal didahului dengan sakit. Sakitnya beliau itu 3 hari, dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jumatnya Jumat sore. Makanya ketika Rasulullah itu sakit, maka beliau itu sudah merasa kalau beliau itu semakin lemah dan tidak bisa ngimamin sholat. Maka kemudian beliau mengatakan kepada Aisyah, mur Abu Bakar fayusalli bin nas, ngomonglah kepada Abu Bakar, wahai Aisyah, bapakmu, supaya dia mengimami sahabatku. Kemudian sempat itu Aisyah itu berkata, la ya Rasulullah, innahu rajulun raqiq, jangan bapakku lah ya Rasul, bapakku itu laki-laki raqiq, laki-laki yang lemah kalau membaca Al-Quran, bahwasanya beliau itu pasti nangis kalau membaca Al-Quran. Saking kuatnya iman Abu Bakar itu, lemah kalau membaca Al-Quran itu, setiap 1 ayat 2 ayat itu enggak kuat, selalu nangis. Tapi Nabi tidak pernah menyebutkan nama lain kecuali nama Abu Bakar. Makanya kemudian Aisyah kemudian meminta kepada Abu Bakar bahwasanya menyampaikan amanah supaya ngimamin sholat. Abu Bakar ngimamin sholat dari Jumat malam, Sabtu, Ahad, itu kemudian ngimamin sholat. Para sahabat tidak menjumpai Nabi hampir 2 hari lebih ketika mereka diimami oleh Abu Bakar, dan mereka kangen betul sama Rasulullah. Maka ketika pada hari Senin, Rasulullah justru membaik. Rasulullah kemudian keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Rumahnya Aisyah itu mana? Yang sekarang jadi kuburannya Rasulullah, itu kamarnya Aisyah. Yang mana saat itu dibuka langsung berbatasan dengan Masjid Nabawi. Yang dulu Masjid Nabawi sekarang jadi Raudhah, yang karpetnya hijau itu. Itu Masjid Nabawi dulu. Makanya kemudian Nabi keluar dari rumahnya Aisyah pada hari Senin ketika Rasulullah itu kondisinya membaik. Makanya siklus wafatnya Rasulullah itu sakit, agak membaik, kemudian akhirnya meninggal. Makanya kan kadang-kadang siklus kematian sebagian dari kita kan gitu, di rumah sakit tidak meninggal, keluar ICU sehat, sudah mulai makan bubur, meninggal dunia. Lampu itu biasanya kalau mau mati lebih terang atau tidak? Lebih terang ya. Makanya kalau bapak-bapak mengatakan saya sekarang fit, hati-hati. Dan itu bisa jadi lampu yang agak terang dikit, nah terus. Maka Rasulullah SAW kemudian beliau pada saat itu Rasulullah membaik. Pada hari Senin subuh beliau keluar, dan ketika beliau keluar, para sahabat saat itu melihat Rasulullah keluar dari rumahnya Aisyah, mereka hampir membatalkan sholatnya. Lalu Nabi memberikan isyarat supaya mereka tetap melanjutkan sholatnya. Ditahan itu oleh kemudian Abu Bakar, kemudian ke belakang ditahan Rasulullah supaya Abu Bakar tetap menjadi imam sholat. Lalu pada saat itu para sahabat itu gembira dan tidak ada yang menyangka hari itu Rasulullah itu akan meninggal dunia. Rasulullah baik. Makanya Abu Bakar meminta izin untuk mengunjungi salah satu istrinya, karena Abu Bakar istrinya 4. Ada salah satu istrinya yang tidak dikunjungi beliau beberapa hari karena beliau menggantikan posisi Nabi ketika menjadi imam sholat. Makanya Abu Bakar pergi ke pinggir kota Madinah. Makanya itulah jawaban kalau kita ada yang bertanya, kenapa Abu Bakar agak terlambat ya? Sama semua sahabat sudah tahu wafatnya Nabi, Abu Bakar baru datang setelahnya. Karena saat itu Abu Bakar minta izin kepada Nabi pada hari waktu subuh untuk pergi ke salah satu istrinya di pinggir kota Madinah. Saat itu tidak ada yang merasa bahwasanya Nabi pada saat itu akan meninggal dunia. Nabi kelihatannya membaik, mereka merasa akan ketemu Rasulullah nanti ketika zuhur. Nabi masuk ke rumahnya Aisyah, disitulah sudah mulai berat di atas pangkuan Aisyah, sampai kemudian Rasulullah meninggal dunia. Disitulah kita paham, itulah kematian, Pak. Tidak ada yang tahu kematian. Kalau ada orang yang mengatakan saya tahu kematian, pastikan omongannya itu salah. Lawang Rasul saja tidak ngerti beliau itu akan meninggal dunia. Abu Bakar pun tidak tahu kalau Rasulullah hari itu akan meninggal dunia. Kalau Abu Bakar itu tahu hari itu Nabi akan meninggal dunia, Abu Bakar tidak akan pernah meninggalkan Rasul, anak yakin. Karena apa? Lihat saja pada peristiwa hijrah, siapa orang yang paling khawatir terhadap keselamatan Nabi? Abu Bakar.
Jadi disitulah kita paham, itulah kematian. Sifatnya itu misteri dan kita tidak pernah tahu kapan datangnya, tiba-tiba, dan sifatnya itu mendadak. Makanya tidak usah kita kemudian mengkait-kaitkan omongan orang itu ketika mati dengan kita kaitkan omongannya sebelum dia mati, ya itu tidak usah. Masyarakat kita kan sukanya gitu. Hari ini meninggal dunia, terus kemudian kita ingat-ingat omongannya kemarin-kemarin itu apa. Oh, kemarin dia pengen jalan-jalan, itu jalan-jalan yang terakhir itu. Ya kalau dia sudah ngerasa mati itu yang ngapain mau jalan-jalan, Pak? Ya enggak salah dia. Kadang-kadang kan kita ngomong saya pengen makan bubur ya tumben gitu. Oh ternyata bubur yang terakhir. Enggak Pak, dia betul-betul pengen bubur. Bukan karena kemudian ngerasa pengen mati. Oh, kalau pengen mati kalau bisa mah puasa Daud. Kalau bisa. Tapi disitulah kita harus paham. Jangan dicocok-cocokkan. Itu namanya ilmu cocokologi itu. Dan itu tidak benar. Makanya disitulah kita mengetahui bahwasanya itulah kematian. Kematian itu datangnya tiba-tiba dan mendadak. Sesiap apapun kita menghadapi kematian, tidak ada pernah kata siap untuk menghadapi kematian. Walaupun kita sebagai orang yang beriman harus mulai mencintai kematian, karena kematian itu merupakan panen dari semua ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Tapi disitulah kita paham, itulah kematian. Sifat yang pertama datang tiba-tiba dan mendadak. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat kematian yang disampaikan oleh para ulama, sesungguhnya kematian itu selalu memiliki sebab, 99 sebab kematian. Kita ini memiliki 99 sebab kematian yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Allah sampai kita nanti mati. Makanya Nabi dalam satu riwayat, fi ma ma'nah anin Nabi, wa ala kulli ibni Adam wa ma'hu tis'atun wa tis'una maniyatan fa in akhta'athul manaya asabahul haram. Nabi mengatakan setiap anak Adam itu ketika mereka hidup, maka mereka itu akan dikelilingi dan dibayang-bayangi dengan 99 ancaman kematian. Kalau dia mampu melewati 99 ancaman kematian, maka dia tidak akan mampu untuk menghadapi sebab yang ke-100. Apa itu? Al-haram. Al-haram itu tua dan rentah. Karena tua dan rentah itu tidak bisa dilawan dan akan mengembalikan dia pada kematian. Makanya kita perhatikan, Pak, kita ini sebenarnya setiap kita berdiri, Bapak ngelihat itu bayang-bayang kita ini tuh sebenarnya 99 ancaman kematian. Dan kita tidak pernah tahu pada ancaman keberapa kita akan diwafatkan oleh Allah. Satu dengan orang yang lain berbeda-beda. Ada ancaman yang ke-1 meninggal, ada ancaman yang kedua meninggal, ada ancaman yang ketiga meninggal. Ada yang melewati angka batasan maksimal umur umatnya Nabi, dia sampai 70 tahun kok masih hidup. Berarti 99 ancaman kematian itu sudah dia lewati, tinggal menghadapi satu. Apa satu itu? Al-haram, tua dan rentah, itu pun tidak bisa dilawan kehendak alam dan akhirnya dia meninggal dunia. Makanya perhatikan Pak, manusia itu kalau meninggalkan di antara 1 sampai 99. Makanya sebenarnya kita ini kalau kemudian selamat dari satu ancaman kematian, belum tentu selamat pada ancaman berikutnya. Ada bayi baru lahir, kemudian dia tercekik dengan tali pusarnya, mati, wafat. Itu pada ancaman yang pertama, meninggal dunia. Ada kemudian anak-anak kita umur 9 tahun, 10 tahun meninggal dunia. Oh, mungkin pada ancaman ke-15, 16. Ada teman kita umur 40 tahun meninggal dunia. Oh, mungkin pada ancaman yang ke-40. Ada kemudian teman kita meninggal umur 50. Oh, mungkin ancaman yang ke-70, 72. Kita tidak ngerti pada angka yang keberapa. Tapi yang jelas Nabi itu mengatakan sesungguhnya anak Adam itu selalu dibayang-bayangi dan diikuti 99 ancaman kematian, karena dia tidak akan pernah bisa untuk meninggalkan dari kematian itu sendiri. Makanya kita ini hanya pindah dari satu ancaman kepada ancaman berikutnya. Makanya kalau kita didiagnosa, bahwasanya kita didiagnosa Bapak jantungnya sehat, jangan buru-buru seneng, masih ada gula. Kalau kemudian didiagnosa gulanya normal Pak, oh jangan buru-buru senang, ada asam urat. Kalau jantungnya sehat, asam uratnya sehat, gulanya sehat, kolesterolnya normal, oh jangan buru-buru senang, ada ancaman kepleset, jatuh, ada ancaman kecelakaan yang kita tidak pernah tahu.
Karena sesungguhnya Nabi sudah mengatakan kepada kita, sesungguhnya setiap anak Adam itu selalu diliputi dengan 99 ancaman kematian, dan kita tidak pernah tahu pada ancaman yang keberapa akan dimatikan dan diwafatkan oleh Allah. Nah, makanya saya mendapati kisah ini nyata. Ada jamaah saya, Pak, di daerah Bintaro, selatan Jakarta. Selalu kalau kajian kitab, kajian 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah itu selalu ada di depan. Lonceng kematian itu. Dari tadi mati-mati. Ya Allah, semoga nggak dekat pada kematian. Maka kemudian dia selalu di depan saya. Lalu kemudian orangnya sehat, sudah hampir 70 tahun, Pak. Saya pernah ngobrol-ngobrol gitu. Jantungnya sehat, kolesterolnya sehat, diabetesnya sehat, semuanya baik. Penglihatannya masih bagus, pendengarannya masih bagus gitu. Sempat kita mikir ini apa ya nanti ya, Masya Allah ini. Beliau ini luar biasa sehat semuanya. Rajin betul, Pak. Mungkin pada saat kita melihatnya itu, kalau kita melihat riwayat kesehatan dia, mungkin kita mikir matinya gimana ya. Tapi ternyata siapa yang nyangka beliau orangnya baik, soleh, Allah maafin. Orangnya baik, solih, Pak, lembut orangnya. Ternyata kemudian Allah menakdirkan sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh banyak orang, banyak jamaah tidak pernah mikir. Pada satu waktu dia habis sholat pulang. Ketika pulang yang biasanya pada jam itu jarang pulang. Pulang tiba-tiba disamber dengan motor yang keras dari anak-anak muda yang setengah mabuk, nabrak. Sempat koma, dibawa ke rumah sakit, beberapa jam meninggal dunia. Kita inilah. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami, itulah ancaman kematian. Satu ancaman kematian, satu ancaman kematian, ancaman kematian. Kita hanya pindah dari satu ancaman pada ancaman berikutnya. Dan kita tidak akan pernah tahu pada ancaman yang keberapa kita akan diwafatkan oleh Allah. Makanya saya juga pernah membaca itu di salah satu portal berita ya. Bapak masih ingat pesawat Sukhoi yang menabrak gunung Salak? Itu kan uji coba pesawat itu karena akan dijadikan pesawat komersil. Pagi kemudian orang itu harusnya uji coba karena direncanakan beberapa kali penerbangan. Ternyata pada penerbangan yang pertama ketika mengalami kecelakaan itu banyak undangan-undangan VVIP yang tidak bisa datang dengan berbagai macam kepentingan. Ada yang punya meeting pagi-pagi penting dan kena macet dan lain sebagainya. Ada salah satu pejabat yang harusnya direncanakan itu waktu pagi itu dia naik pada penerbangan yang pertama untuk menjadi orang yang dipersilahkan maskapainya untuk menjadi uji coba itu. Dia nggak datang, Pak. Ternyata beberapa bulan kemudian dia nggak datang, akhirnya selamat. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia pun akhirnya meninggal dunia kena serangan jantung. Sampai ada wartawannya itu berkata ketika mengomentari kematian dari pejabat ini, seharusnya beliau ini termasuk salah satu penumpang pesawat Sukhoi beberapa bulan yang lalu. Jadi akhirnya kita ini hanya pindah dari satu ancaman kepada ancaman berikutnya. Kayak kucing yang nyebrang jalan tol, Pak. Kita tahu kan jalan tol itu ada 4 baris. Pada baris yang pertama yang paling kiri selamat, ya karena isinya truk-truk yang jalannya lambat. Kemudian baris yang kedua selamat karena diisi kedua itu, baris kedua itu mobil-mobil yang agak lebih kenceng tapi nggak terlalu kenceng banget. Dia ngelewatin baris yang ketiga selamat karena kemudian ada mobil yang masih agak jauh. Pada baris yang keempat mati juga dia akhirnya. Maka disitulah kita akhirnya memahami, itulah sifat kematian. Nabi sudah menakdirkan pada 1-99 ancaman kematian kita. Dan kita tidak pernah tahu, Pak, pada ancaman yang keberapa kita akan diwafatkan. Dan tidak usah dipikir terlalu berat. Tidak usah nanti kemudian merenung di pojok kamar. Bah, ngapain, Bah? Abah lagi mikir pada ancaman keberapa, Bah? Kita nggak tahu, Pak. Dan tidak usah nanya nanti ketika sakaratul maut, nanya sama malaikat ancaman keberapa saya ini. Karena sesungguhnya kita hanya ditakdirkan 1-99, tapi kita tidak pernah tahu pada ancaman keberapa kita diwafatkan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengetahui bahwasannya kematian itu, yang ketiga, sifat dari kematian itu adalah kematian itu punya kaitan erat dengan rezeki, Pak. Punya kaitan erat dengan rezeki. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu menampik kematian sebagaimana kita tidak akan pernah mampu menampik rezeki.
Karena sesungguhnya Nabi mengajarkan kepada kita tentang akidah berkaitan tentang kematian. La yamuta ahadun hatta yastawfiya rizquhu. Nabi itu mengatakan kepada kita tidak akan pernah dimatikan fulan siapapun sampai Allah memberikan kepadanya rezeki yang terakhir harusnya dia dapatkan. Allah berikan dulu rezeki itu, baru Allah akan matikan. Karena kita tidak akan pernah mampu menolak rezeki, sebagaimana kita tidak akan pernah mampu menolak kematian. Makanya tidak perlu khawatir ngambil yang haram. Buat apa? Nyenggol yang syubhat sampai berkata, oh yang haram aja susah kok, apalagi yang halal. Tidak usah gitu. Kalau rezeki saya itu 6 miliar, rezeki bapak 6 miliar, kalau memang rezeki kita pasti datang itu, dan tidak akan dimatikan Umar Mita dan bapak sampai 6 miliar itu dikasihkan oleh Allah. Dan tidaklah kita ketika menanggapi lamanya perjalanan rezeki untuk datang itu, jangan sampai kemudian nyenggol yang haram. Kenapa? Kematian memberikan pelajaran penting kepada kita. Bapak itu tidak akan dimatikan oleh Allah sampai bapak disempurnakan rezeki yang paling terakhir yang Allah berikan kepadanya. Makanya ada sejarah nyata. Ada seorang ulama itu bercerita tentang sebuah kisah nyata. Dia jalan. Ketika jalan tiba-tiba dia mendapati ada orang itu suara minta tolong, tolong, tolong gitu. Dicari sumber suara itu, ternyata sumber suara itu berada di dalam sumur. Ternyata ada orang di dalam sumur. Dilongak itu kemudian orang di dalam sumur itu, ternyata ada orang. Ditolonglah orang itu, kemudian diangkat sampai ke atas. Sampai ke atas badannya basah kuyup, terengah-engah dia. Setelah itu orang tersebut meminta segelas air. Ada enggak segelas air? Ulama tadi kemudian mencoba mencarikan segelas air, ketemu segelas air. Kemudian memberikan, minum itu segelas air. Maka ketika minum segelas air selesai, baru kemudian ulama itu nanya, kok bisa masuk ke sumur itu gimana sih? Nah orang itu kemudian mikir-mikir, ya kok bisa masuk ke sumur gimana ya? Kemudian dia berdiri dari tempat duduknya, lalu kemudian dia mencoba untuk kemudian mengingat-ingat kembali bagaimana tadi bisa masuk ke dalam sumur. Mendekat ke bibir sumur lagi, Pak. Kepleset lagi. Dan akhirnya masuk sumur yang kedua. Ini kisah nyata. Masuk ke sumur yang kedua kalinya, dan ketika yang kedua kalinya masuk ke sumur, kata ulama itu langsung mati dia. Langsung mati dia, langsung kemudian terbentur. Kemudian langsung dia mengambang di sumur itu. Ketika habis kemudian ngangkat jenazah itu, nguburkan, ulama itu nulis di dalam kitabnya. Yang dia sampaikan itu apa? Yang dia sampaikan itu, ternyata Allah itu memberikan saya kegiatan ketika ngelewatin di sini, lalu sampai mendengar dia berteriak minta tolong, karena Allah ingin menyempurnakan rezeki yang belum Allah berikan kepada orang itu. Rezekinya apa? Yang paling terakhir, segelas air. Ketika dia di dalam sumur, loh ini segelas airnya belum dikasih nih. Pulang yang suruh jalan lewat situ. Kemudian ditolong, kemudian setelah memberikan segelas air, minum dia segelas air itu. Setelah minum segelas air itu, baru kemudian sudah lengkap. Ya, full checklist sudah. Ya. Kemudian akhirnya kemudian dibangkitkan lagi, kemudian didekatkan dia kepada bibir sumur, kepleset dan akhirnya mati. Makanya rezeki terakhir apa? Segelas air. Makanya saya tidak dikasih segelas air itu mungkin karena khawatir. Enggak, bercanda. Biasanya kalau subuh-subuh itu ada tehnya. Bercanda. Tapi disitulah kita paham, itulah segelas air, Pak. Makanya nanti kalau mau minum hati-hati tuh. Habis ini dikasih aqua sama panitia, mikir nih jangan yang terakhir. Udah enggak usah airnya, telat. Maka disitulah kita kemudian memahami, itulah yang kemudian kita harus pahami, itulah segelas air. Makanya kemudian disitulah kita paham, Pak, enggak usah nyenggol yang haram, Pak. Udahlah tinggalin yang haram, riba-riba tinggalin. Kok masih ragu sama Allah? Emang kita ragu Allah itu tidak pintar bagi rezeki? Ya Allah, Pak, Bapak dituduh tidak bisa ngitung aja Bapak marah kok.
Orang yang tidak yakin sama rezekinya Allah itu sama dengan malah mikir saya ini. Ya, sampai mana tadi? Jadi enggak, tadi itu bercanda, bukan apa-apa, supaya kita akrab. Jadi bukan apa-apa, insya Allah. Jadi di situ kita paham, tidak perlu kita ragu terhadap rezeki, Pak. Kematian sudah ngajarin kita bahwasanya Allah tidak akan pernah ngasih kematian sampai Allah itu menyempurnakan rezekinya untuk kita, gitu loh. Yang hari ini dompetnya masih ada muamalah riba itu mau ditinggalin toh. Sampai kapan sih kita kemudian mau tobat? Dan jangan pernah kemudian kita meremehkan loh Pak, yang namanya harta yang haram. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu bukan karena zina, bukan karena bunuh, bukan karena nendang, bukan karena dolimin orang. Tapi seorang Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena makan satu buah gigitan di surga. Satu buah tok. Tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga, dipisahkan dari Hawa selama 200 tahun dalam satu riwayat, baru ketemu kembali di Bukit Arafah. Karena satu gigitan tok, Pak, dan itu tidak nambah. Emang kemudian Nabi Adam ketika makan buah itu sampai 2 buah gitu? Enggak, satu gigitan tok sudah. Nambah enak? Enggak ada. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Konsep kematian itu sifatnya itu mengiringi kita dengan rezeki. Makanya tidak perlu ragu nih, bapak-bapak yang masih muda-muda ini yang baru nikah. Istri kita itu mungkin sabar dengan lapar, Pak, tapi istri kita pasti tidak akan sabar ketika menghadapi api neraka. Dan salah satu perkara yang betul-betul memudahkan kita masuk neraka itu harta yang haram. Tidak usah khawatir lah. Makanya ada sebuah kisah hijrahnya seorang bapak-bapak dari pekerjaan yang haram. Dia tiba-tiba ketika akan meninggalkan yang haram itu maju mundur dia. Bingung dia gimana ini, kemudian ragu nanti gimana rezeki istri saya, anak-anak saya. Sampai kemudian dia mendapatkan pelajaran dari Allah. Tiba-tiba orang tuanya koma orang tuanya. Ketika koma, Masya Allah, dia langsung mengajukan cuti untuk menemani bapaknya yang koma. Ketika bapaknya koma, berhari-hari ditemenin, tiba-tiba bapaknya bangun dengan izin Allah, bangun dari komanya, Pak. Tapi masih lemah betul bapaknya ini. Bapak tahu nggak mintanya apa, Pak? Ketika bapaknya bangun dari koma, mintanya es krim 1 contong. Es krim. Nah, lu bapak biasanya nggak pernah minta es krim, minta es krim. Beliau cepat-cepat menghubungi dokter yang menangani bapaknya beliau. Dokter mengatakan tidak apa-apa, Pak, tapi jangan terlalu banyak ya. Langsung dia belikan es krim 1 contong, dibagikan itu kemudian bapaknya itu. Setelah bapaknya makan 1 es krim itu, kemudian agak lemah, sempat ngobrol dikit, lama-lama kemudian koma kembali sampai meninggal dunia. Kemudian bapak itu akhirnya keluar dari pekerjaan yang haram itu, dan dia menceritakan itu di salah satu tulisan yang tersebar di internet. Apa yang menjadikan saya yakin untuk meninggalkan pekerjaan haram itu? Karena saya mengetahui Allah itu detail mengatur rezeki dan Allah tidak pernah melewatkan rezeki. Bapak saya koma. Ketika rezeki yang paling terakhir itu apa? Es krim. Dibangunkan, lu es krimnya belum dapat ini. Bangun. Es krim dapat dulu. Setelah kemudian dapat es krim, Pak, baru kemudian diwafatkan itu bapaknya. Dan itu menunjukkan kepada kita, Pak, itulah rezeki. Rezeki itu kayak mati. Kita tidak akan pernah mampu menolak kematian sebagaimana kita tidak akan pernah mampu menolak rezeki. Lu kok masih ragu sama yang haram? Emang kita akan belajar dari kematian baru kita paham rezeki kita yang terakhir? Makanya itulah yang kemudian menjadikan kita memahami itu yang ketiga. Kematian itu sama kaitannya dengan rezeki. Yang keempat, kematian itu memiliki satu pintu yang paling menyakitkan yang dinamakan pintu sakaratul maut. Kita semuanya ini merasakan sakaratul maut. Yang tidak merasakan sakaratul maut itu cuma satu, Pak. Siapa yang tidak merasakan sakaratul maut? Yang tidak merasakan sakaratul maut adalah mati syahid. Yamutu kama silkursah. Orang yang mati syahid itu sebagaimana digigit semut, ya. Tidak ngerasain sakit. Kepalanya pecah, Ustaz, tidak ngerasain sakit. Ya kan, itu kan cuma pandangan kita saja. Kepalanya pecah, tapi dia sudah dikabarkan Nabi, dan Nabi tidak mungkin dusta. Nabi kan gelarnya Shadiqul Masduq,
ucapannya benar dan dibenarkan oleh Allah. Makanya orang yang ketika kemudian meninggal dunia, maka mereka pasti merasakan sakaratul maut. Semua orang, hatta Rasul pun merasakan sakaratul maut. Ada salah satu video yang tersebar memiliki salah satu ustaz, semoga Allah merahmati. Beliau orang baik, soleh, orang alim. Cuma beliau agak salah ketika mengatakan Nabi tidak merasakan sakaratul maut. Loh gimana? Nabi merasakan sakaratul maut. Sakaratul mautnya Nabi 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Sebagaimana sakitnya Nabi 2 kali sakitnya orang biasa, Pak. Makanya Nabi itu kalau demam, demamnya tinggi banget. Makanya sampai Rasulullah itu berkata, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya ini kalau sakit 2 kali sakitnya kalian. Bapak kalau sakit demam 37, 38, nah kalikan 2, itu Rasul. Itu Rasul, Pak. Dan sakaratul mautnya Nabi dijadikan berat. Kenapa kok Nabi sakaratul mautnya berat, Ustaz? Imam Qurtubi jawab, 2 faedahnya. 1, supaya kita paham. Kalau nabiku, Rasul yang paling aku cintai saja merasakan sakaratul maut, apalagi kita bukan nabinya dan bukan Rasulnya. Yang kedua, kenapa Nabi dijadikan oleh Allah 2 kali sakaratul maut? Nabi diberikan puncak ujian supaya Nabi mendapatkan puncak kenikmatan di akhirat. Makanya pemimpin penduduk surga siapa? Rasul. Makanya kemudian kita pasti akan merasakan sakaratul maut, pasti. Dan tidak ada rasa sakit yang paling berat kecuali rasa sakit yang didapatkan manusia ketika sakaratul maut, Pak. Makanya Bapak kalau saya bertanya, kenapa ya orang ketika sakaratul maut itu diem, Ustaz? Karena sakitnya sudah berlapis-lapis, Pak. Dan rasa sakit itu mengalahkan logika dia untuk berpikir, tidak bisa ngirim sinyal lagi ke otak untuk mengatakan aduh. Kita mengatakan aduh itu karena apa? Karena bagian yang sakit ngirimkan sinyal ke otak, otak kemudian mengirimkan perintah ke mulut supaya mengatakan aduh. Kalau sakitnya itu belum mengalahkan berpikir otaknya. Kalau sakaratul maut enggak, Pak. Sakaratul maut itu rata-rata lihat orang sakaratul maut, apakah mengatakan aduh? Enggak ada, Pak. Diam dia. Bu. Biasanya nanti meneteskan air mata. Air mata di sini. Ngomong enggak? Enggak ngomong, Pak. Makanya enggak ada itu sakaratul maut itu versi sinetron gitu. Sebelum mati itu, tolong jaga anak-anak ya, Dik. Kamu yang tegar dan sabar baru mati. Enak banget kalau kayak gitu. Enggak ada orang sakaratul maut bisa ngomong sepanjang itu, enggak bisa lah. Dia diam, Pak, karena sakaratul maut itu sakitnya berlapis-lapis. Lah Bapak bisa bayangin ya, kalau kita dipukul 1 orang kita bisa mengatakan aduh. Tapi kalau kita dipukul gagang kayu sama 200 orang sekaligus, tidak sempat mengatakan aduh lagi, Pak. Makanya orang sakaratul maut itu ketika diam, apakah dia tidak merasakan? Merasakan. Cuma dia tidak bisa ngomong. Kenapa? Saking dominan rasa sakitnya itu tidak bisa ngirim sinyal ke otak dia. Mengatakan aduh tidak mampu, cuma nangis tok dia. Sakitnya itu. Masa sesakit itu, kita ambilkan logikanya gampang, Pak. Bapak tahu kan metode penyiksaan di beberapa penjara-penjara dulu itu, saya sempat mendengar, katanya itu dicabut kuku. Cabut kuku, makanya orang kalau di dalam penjara bebas tuh kukunya tidak ada dia. Kita bayangkan saja, ngilu atau tidak ngilu, Pak? Ngilu. Bapak bayangkan gitu, dicabut kuku itu kayak apa rasanya? Tidak usah kuku deh, jempol kaki Bapak itulah ada rambutnya itu. Coba Bapak cabut itu kalau berani. Insya Allah 2 hari demam Bapak. Dengan izin Allah. Itu baru rambut. Kuku, itu udah baru rambut jempol kita. Loh kalau kuku yang sepersekian dari kemudian seluruh tubuh kita, kemudian rambut jempol kaki kita hanya sepersekian dari tubuh kita, sudah kita sepakat merasakan sakit. Loh gimana manusia ketika dicabut oleh malaikat maut? Rasanya itu pasti menyakitkan, Pak. Makanya Nabi ketika merasakan sakaratul maut, maka beliau itu meminta semangkuk air, masukkan tangannya ke tempat air itu, diusapkan ke wajahnya. Berkali-kali Nabi itu mengatakan, Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata kematian itu punya pintu yang bernama sakarat. Makanya saat itu Fatimah datang. Kalau lihat kondisi bapaknya, abahnya ini semakin berat, Fatimah datang. Nangis itu Fatimah ketika melihat bapaknya. Kemudian Nabi memberikan isyarat supaya Fatimah mendekatkan kupingnya. Kemudian Fatimah mendekatkan kupingnya itu ke bibirnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu
membisikkan sesuatu. Malah tangisan Fatimah tambah pecah. Kemudian Rasulullah melihat Fatimah itu tambah nangis, Rasulullah itu memberikan isyarat supaya Fatimah mendekatkan kembali. Karena tidak usah ngomong Rasul. Kemudian didekatkan lagi kupingnya. Baru kemudian yang kedua beliau itu tersenyum. Makanya Aisyah itu nanya, lu yang dibisikkan Nabi yang pertama itu apa, yang kedua itu apa, sampai yang pertama kamu ketawa, apa kamu menangis, dan yang kedua kamu tersenyum di antara isak tangis. Yang pertama yang dibisikkan Nabi kepadaku, la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Tidak ada rasa sakit yang dirasakan ayahmu setelah hari ini. Yang dibisikkan Nabi yang kedua, apa yang membuatmu senyum? Kamu adalah anggota keluargaku yang paling cepat nyusul aku nanti ke surga. Dan siapa keluarganya Nabi yang paling cepat nyusul Rasul? Fatimah radhiyallahu anha. Di situ kita tahu rasa sakitnya berat, Pak. Makanya Nabi ketika saat itu di atas pangkuan Aisyah sempat melihat itu, kemudian Abdurrahman itu adiknya Aisyah bersiwak gitu. Kemudian akhirnya Rasulullah itu ditawari oleh kemudian Aisyah, engkau pingin siwak ya Rasulullah? Rasulullah diambilkan siwak itu oleh kemudian Aisyah, kemudian digosokkan ke mulutnya Rasulullah. Rasulullah itu meninggal dunia dalam kondisi sudah bersiwak. Itu Rasul, berat. Makanya sakaratul maut itu Masya Allah, Pak. Makanya kalau kita menghadapi orang sakaratul maut itu Masya Allah, tidak boleh ditinggalkan. Karena itulah pertarungan terakhir kalinya antara kebenaran dengan kebatilan. Syaitan itu semangatnya itu ketika goda manusia ketika mau mati. Makanya kalau kita mendapati orang itu akan meninggal dunia, jangan ditinggal, terus didampingi terus. Yang nangis-nangis tolonglah keluar pergi dulu. Kenapa Ustaznya nangis-nangis? Tangisan itu kalau bisa jangan didengarkan orang sama orang sakaratul maut, Pak. Sesek dadanya nanti. Bapak kalau dengar anak nangis sama anak ketawa, sesek mana, Pak? Anak nangis. Dia kemudian makanya nangis-nangis pergi. Didampingi saja itu. Makanya kemudian ditalkin kan di sini, Pak. Ditalkin di sini, sebelah kanan itu. Kalau talqin itu pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Ayo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak gitu. Sesek nanti dadanya, Pak, pelan-pelan. La ilaha illallah. Biarkan dulu dia mencerna itu kalimat itu, diam aja. Lagi, la ilaha illallah. Terus itu, la ilaha illallah. Ini dipegang ya. Sambil kita mendoakan semoga dimudahkan. Kalau kemudian sudah ngomong la ilaha illallah, sudah nggak usah diajak bicara. Alhamdulillah ya Pak, Masya Allah, Alhamdulillah Bu gitu. Nanti dijawab sama ibunya, Alhamdulillah. Nah, nggak jadi terakhir kali la ilaha illallah. Talqin lagi kalau kayak gitu. Ataupun kemudian sudah mengucapin la ilaha illallah, nggak usah ditutup mulutnya, sudah Bu, jangan ngomong lagi, jangan gitu juga. Kalau sudah mengucapin la ilaha illallah sudah. Biasanya nanti kemudian dia berat di situ. Diam dia. Di mana malaikat maut itu ketika mencabut nyawa? Mencabut nyawa itu di atas kepala, Pak. Dan itu namanya naza. Proses intinya sakratul itu naza. Dia kayak gitu. Dia langsung berat ya dadanya itu. Itu naza. Bedakan dengan jadabah dengan naza'ah ya. Kalau jadabah itu narik, ini narik ini. Kalau naza' itu naza'ah, yang za'u. Naza' itu gini, Pak, dicabut. Makanya ketika kemudian dicabut dari atas kepala, pertama kali yang dingin mana? Telapak kaki, Bapak. Kalau ngeliat orang sakratul maut mendampingi, pegang itu kakinya. Kakinya itu sudah dingin dia kakinya dingin betul gitu. Nanti naik ke atas gitu. Dia ngelihat yang datang kepadanya apa? Rasulullah mengatakan ketika beliau sambil kemudian bawa tongkatnya, istaidu min adzabil qabr, istaidu min adzabil qabr, istaidu min adzabil qabr. Rasulullah itu megang tongkat berkata, berlindunglah dari kematian, berlindunglah dari berlindunglah dari adab kubur, berlindunglah dari adab kubur 3 kali. Sampai kemudian Nabi mengatakan, idza kanal mu'min fi inqita'im minad dunya wa iqbalum minal akhirah. Kalau kemudian orang itu akan meninggalkan dunia dan mendatangi akhirat, maka sesungguhnya dia itu akan melihat para malaikat itu. Malaikat itu kalau yang mendatanginya adalah orang yang beriman, mereka berpakaian putih membawa 2 barang. Kafanun min akfanil jannah, hanutum min hunutul miski.
Maka malaikat itu membawa kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Maka kemudian malaikat duduk sejauh mata dia memandang. Fajalasu inda muddil basari. Mereka duduk sejauh mata memandang. Makanya Bapak kalau perhatikan orang yang akan meninggal dunia itu melihat apa, Bu? Dia ngeliat sesuatu yang nggak kita lihat. Turun satu, siapa itu? Malaikat maut. Cabut itu. Cabut, dah itulah paling keras, Pak, paling berat. Dicabutnya ruh dari jasad kita. Makanya kemudian terakhir tek gini, kemudian akhirnya apa? Ngelewatin ini, semakin kelewatan ke atas, kakinya sudah tidak ada lagi fungsinya. Naik kemudian ke lututnya sudah tidak ada fungsinya. Naik itu kemudian ke bagian kemaluan sudah tidak ada fungsinya. Naik ke jantung, perut, usus, naik. Terus paling menyakitkan ngelewatin sini. Balaghatil hul, ngelewatin ini nih, paling berat. Paling berat ngelewatin sini. Kata para ulama. Tek gitu. Sudah tidak ada fungsinya, sudah tidak ada nafas, sudah ngelewatin sini, kemudian akhirnya ngelewatin mata. Dan mata itu anggota tubuh yang paling setia terhadap ruh, ditandai dengan dia yang mengikuti perjalanan ruh ketika dicabut. Makanya mata kalau meninggal dunia, ada sebagian saudara kita kalau meninggal itu terbuka, bukan su'ul khotimah itu, Pak. Masyarakat Jawa itu sering ngomong kalau matanya terbuka, matanya melotot nantinya su'ul khotimah. Enggak. Nabi mengatakan inna ruha idza qubida tapi abul basar. Ruh itu kalau dicabut, yang mengikuti ruh itu mata, Pak. Nah, maka mata ngikutin itu. Makanya ada orang yang ketika meninggal dunia kan buka gini, ada yang bukanya gigit. Itu karena diikuti oleh mata, Pak. Dia ngikutin kemana ruhnya itu berjalan. Terakhir kalinya dia mengucapkan selamat perpisahan, sudah pergi dia. Makanya kalau kita ngelihat ada orang yang kemudian membuka matanya, tidak usah ngomong macam-macam, nggak ngerti ilmunya, diam. Matanya ngelihat kemana-mana. Jangan, orang Jawa kan suka nambah-nambahin. Karena saya orang Jawa. Nambah-nambahin, matanya melotot itu. Pas saya datang ngeliatin saya, ngeliatin antum ngapain? Ngapain ngeliatin antum? Nggak ada ngeliatin, itu nggak ada. Kalau kita ngelihat ada orang yang kemudian mati semacam itu, sudah tutup, kemudian nggak usah takut. Allahumma fillahu warahmu, tutup. Nggak usah takut, kecuali dia buka kembali, Pak, setelah ditutup. Ayo kita kabur bareng-bareng. Nah kemudian insya Allah itu merupakan bagian dari kematian. Dan itu sifat dari kematian, dia melewati sakaratul, naik ke langit yang ketujuh. Ini panjang perjalanan ruh nanti. Coba dibaca dalam kitab Imam Qurtubi itu, At-Tadhkirah itu. Ruh itu bagaimana di atas, nanti dikembalikan ke bawah. Kedudukan ruh itu bagaimana, itu beda-beda, Pak. Dan kita tidak membahas itu karena sangat panjang. Kemudian sifat yang kelima dari kematian, kematian itu seumur hidup, seumur akhirat satu kali. Tidak ada lagi kematian setelah kita kematian yang pertama. Tidak ada lagi mati, Pak. Mati itu sekali saja, tidak ada kematian lagi setelahnya. Makanya kalau orang sudah meninggal dunia, dia tidak akan pernah mati lagi. Dia kemudian langsung di dalam kuburnya dia merasakan azab kubur. Dia kemudian merasakan nikmat kubur sampai nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Dia sudah tidak bisa mati lagi karena kematian itu seumur hidup, seumur akhirat satu kali. Makanya Bapak tahu orang di neraka itu mintanya nggak muluk-muluk. Orang kalau di dalam neraka itu mintanya apa? Orang kalau di dalam neraka itu mintanya sederhana, minta mati tapi tidak bisa mati. Makanya Allah mensifati penduduk neraka itu la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup, tidak mati. Coba. Jadi dia kemudian ketika di dalam ini itu tidak hidup juga enggak, mati juga enggak. Kenapa kemudian kematian itu seumur hidup, seumur akhirat itu cuma satu kali? Karena setelah orang mati, Pak, nanti ketika hari kiamat ditegakkan, maka dalam satu hadis disebutkan, setelah kemudian orang itu nanti ketika dalam kematian, ketika di padang mahsyar, Allah itu panggil, ainal maut, mana kematian? Kematian mana? Karena kematian itu makhluk, Pak. Semua ini makhluk. Kecuali Quran. Quran itu kalamullah. Arsy-nya Allah makhluk, kematian makhluk, air makhluk, semuanya makhluk yang Allah ciptakan. Yang bukan makhluk siapa, Ustaz? Kalamullah. Quran itu bukan makhluk, dia kalamullah. Maut itu dipanggil ainal maut. Maut mana maut?
Datang itu maut kepada Allah. Kemudian Allah serupakan dengan domba, sebagaimana Allah ganti Ismail dengan domba. Allah sembelih sendiri itu kemudian kematian. Maka setelah itu kata khalidina fiha abada dimulai. Tidak ada lagi kematian. Makanya kalau kita memperhatikan dalam riwayat, orang itu mintanya apa sih? Orang itu mintanya mati, Pak. Mati, ya Allah, saya pingin mati, ya Allah, saya pingin mati. Tidak bisa mati, Pak. Sudah tidak bisa mati. Pingin mati sudah tidak bisa, coba. Kenapa orang penduduk neraka itu nggak dikasih mati? Loh, kalau dikasih mati enak, Pak, istirahat dia sejenak. Karena kemudian ketika di neraka mati itu malah istirahat dia. Makanya sebelum mati bangkitkan lagi, kulit habis tambah lagi dengan kulit yang baru. Maka itulah yang kemudian dirasakan orang. Makanya kematian itu seumur hidup seumur akhirat satu kali. Dan itu yang kita pahami, seumur hidup seumur akhirat itu hanya satu kali. Itu yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang keenam, yang terakhir. Sifat kematian yang terakhir itu yang kita harus pahami adalah sesungguhnya kematian itu memindahkan kita ke alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Nanti dibuka surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Barzakh itu tembok yang tebal, Pak, yang tidak mampu ditembus dengan apapun. Makanya tidak ada yang namanya ruh itu jalan-jalan, bergentayangan, itu tidak ada, Pak. Siapapun yang berani mengatakan ruh bergentayangan, maka sesungguhnya dia secara tidak langsung telah menuduh Allah tidak pandai mengurusi ruh. Dan maha suci Allah dari sifat-sifat yang semacam itu. Allah sempurna, Pak, ngurusin ruh itu sempurna. Tidak ada namanya ruh bergentayangan. Kalau ada ruh itu masih bergentayangan, maka nama barzah itu batal demi hukum. Loh iya, namanya barzah, coba nanti buka tafsirnya, Pak. Namanya barzakh itu tidak bisa ditembus dia. Makanya roh itu tidak bisa balik dalam kehidupan di dunia. Apalagi gentayangan. Tidak ada gentayangan itu. Tapi ada, kalau Ustaz, ada rumah orang mati bunuh diri, kemudian malamnya orang itu kelihatan di antara pintu-pintu rumah itu. Itu setan. Setan itu bisa menyoprai wajahnya dengan wajah siapapun untuk memberikan efek ketakutan kepada manusia. Orang kalau sudah takut gampang berbuat syirik. Nggak ada itu, apalagi orang Indonesia itu, Masya Allah ya, sampai membuat itu film si manis jembatan Ancol gitu, mati jalan-jalan, mati pakai rok mini, Pak, Masya Allah. Hidup pakai rok mini, mati pakai rok mini. Pikiran kita jadi sutradara itu gimana sih? Kok sampai serendah itu kita merendahkan urusan barzah? Nggak boleh itu. Saya ketika ngeliat itu dulu nggak paham sih, masih bisa ini. Tapi sekarang kalau paham itu ngeri itu orang yang buat kayak gituan, Pak. Itu berarti mempermainkan urusan barzah itu dengan gaya dia sendiri, dengan mau-maunya dia sendiri. Nggak boleh, haram itu hukumnya. Karena urusan barzah itu miliknya Allah, Pak. Semua itu ada aturannya. Ada yang boleh dibuat mainan dan bercandaan, ada yang nggak boleh dibuat bercandaan, Pak. Wong bandara aja kita nggak boleh main-main kok. Boleh nggak kita bermain-main di bandara mengatakan kata bom? Nggak boleh, Pak. Bapak bisa ditangkap. Walaupun alasan Bapak bercanda, nah tetap ditangkap, dipidana kita. Urusan bandara saja ada aturannya kok. Apalagi urusan barzah, nggak boleh main-main. Makanya hantu itu nggak ada kan? Hantu itu ada nggak? Nggak ada. Itu setan, Pak. Setan itu supaya menyerupai wajah-wajah makhluk yang kemudian membuat orang itu takut, supaya orang ketika takut berbuat syirik. Makanya kemudian setan itu kan definisinya setiap negara kan beda-beda kan. Kalau kemudian hantu, kalau orang barat itu apa? Pakai jas, orangnya putih, giginya runcing. Nah itu orang Eropa, Barat, Amerika. Takutnya matahari, Dracula. Orang Cina, hantunya itu apa? Hantunya lompat-lompat, Pak, tangannya begini. Sama kertas kuning tempel sini berhenti. Yang paling menyedihkan itu hantu orang Indonesia, ngesot, coba. Lo bayangin hantu aja susah, coba. Tapi itulah yang menunjukkan kenapa kok bayangan hantu beda-beda. Ya karena memang tidak ada. Itu hanya ketakutan kita saja. Takut, wajar lah takut. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah mengimani bahwasanya hantu itu dari urusan barzah ketika dia gentayangan. Mana ada gentayangan itu? Tidak ada yang gentayangan. Makanya kemudian ketika disebut barzah, kita mati itu mengembalikan kepada urusan barzah. Dan disebutnya barzah itu apa? Tembok tebal yang tidak bisa ditembus dengan apapun.
Bisa nggak kemudian roh itu balik ke dunia, Ustaz? Tidak bisa, Pak. Nanti bebannya tidak hilang-hilang dari dosa dunia. Balik ke rumah gitu loh, rumah saya kok dijual ya, kan malah bingung dia nanti. Makanya kemudian disebut barzah itu karena tidak bisa ditembus. Nah, itulah sifat kematian yang keenam. Apalagi tentang kematian, itu panjang, Pak. Qadarullah sudah jam 6 lebih, tadi sudah dikasih tahu sampai 1 jam. Daripada nanti yang di belakang nanti bunyi lagi. Kita cukupkan. Jadi setidaknya kita mengenal sifat kematian itu ada 6. 1, tiba-tiba dan mendadak. 2, memiliki 99 ancaman kematian. 3, dia kayak rezeki, tidak akan mampu kita tolak. 4, sesungguhnya memiliki pintu sakratul maut. 5, sesungguhnya dia itu sekali seumur hidup seumur akhirat. 6, yaitu adalah yang keenam itu apa tadi? Sesungguhnya itu akan mengembalikan kita ke alam barzah. Kenapa disebut alam barzah? Karena tidak mampu ditembus dengan apapun. Senang sekali bertemu dengan bapak-bapak di sini di Sidoarjo. Semoga Allah merahmati kita, Pak. Semoga kita saling mencintai karena Allah. Ketemu di dunia, ketemu di akhirat, insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya serahkan acara kepada pembawa acara. Terima kasih kami aturkan kepada Ustaz Umar bin Ansi yang telah menyampaikan mengenai sifat kematian. Selanjutnya sesi dialog interaktif tanya jawab. Bagi para yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz. Dan apabila jemaah putri ingin bertanya, bisa menulis pertanyaan di kertas kemudian akan disampaikan oleh panitia yang bertanya. Terima kasih. Panitia ada. Ini ada dulu. Nah, bentar Mas ya, sudah ada pertanyaan yang itu sudah ada. Jika sudah di dalam kubur, apakah jasad saja atau ruh saja? Apa keduanya, Ustaz? Ketika di dalam kubur itu jasad dan ruh, Pak. Cuma ruh lebih dominan daripada jasad. Ruh lebih dominan daripada jasad. Kalau jasad lebih dominan daripada ruh, orang ketika disiksa itu ya berantakan semuanya, Pak. Semuanya. Kalau kata orang Jawa, bodal badil pasti jasadnya. Tapi kenapa ada orang yang disiksa itu kadang-kadang cuma biasa gitu? Karena sesungguhnya yang dominan itu ruhnya. Mana dalilnya ruh itu ketemu dengan jasadnya? Hadis riwayat Barok bin Azib, kan ketika ruh itu naik ke atas langit, maka kemudian nanti dikembalikan lagi oleh Allah itu ruhnya kembali ke jasadnya ketika di alam kubur. Makanya dia sempat mendengar suara terompah kaki orang yang melayat terakhir kali yang keluar dari kubur. Nah, disitulah kemudian ruh dan jasad ketemu kembali di dalam kubur. Cuma ruh lebih dominan daripada jasad. Dalam surat Al-Zalzalah bahwasanya manusia akan mendapatkan balasan dengan kebaikan dan juga kejahatan meskipun sebesar biji darah. Tapi banyak juga cerita orang yang bergelimang dosa dan taubat, tidak lama dia meninggal, dia diikuti dengan malaikat yang baik. Iya, karena taubat itu menghapuskan semua kebaikan, menghapuskan semua keburukan. Makanya kalau mungkin ada di antara Bapak yang ikutin kajian saya kemarin di Al-Irsyad Surabaya, di situ saya sampaikan dahsyatnya taubat itu bisa merubah semua dosa itu menjadi kebaikan, Pak. Itulah taubat. Makanya taubat itu bergegas dan jangan diundur-undur. Setan itu punya panah beracun yang paling dia gandrungi. Panah itu namanya taswif. Apa itu taswif? Taswif itu takjilut taubah, suka melambat-lambatkan taubat. Taubatnya nanti aja deh kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah punya anak baru pakai jilbab. Itu namanya taswif, Pak. Padahal dia tidak tahu betapa besarnya taubat. Makanya Allah itu ketika nyuruh kita sholat mengatakan tidak bergegas. Ketika kita disuruh sedekah tidak mengatakan bergegas. Ketika kita haji dan umrah tidak mengatakan bergegas. Bapak tahu nggak? Dalam urusan apa Allah mengatakan kita bergegas dan berlomba-lomba? Dalam urusan bertaubat. Sari'u wa sari'u ila maghfiratim min rabbikum. Kemudian sabiqu ila maghfiratim min rabbikum. Dalam surat Ali Imran dan kemudian dalam surat Al-Hadid 21 Allah mengatakan bergegas dalam urusan taubat karena besarnya nilai taubat bagi kehidupan seorang makhluk. Seseorang yang akan mati
dengan kebiasaan. Mohon penjelasannya. Artinya sesungguhnya orang yang mati akan dimatikan dengan kebiasaannya. Orang yang sering adzan dan dia tulus ikhlas mengerjakan adzan itu akan dimatikan dalam kondisi adzannya. Orang yang terbiasa ibadah, Allah dimatikan sesuai dengan ibadahnya. Ada orang yang sering judi, ya dimatikan dia dalam kebiasaan judinya. Makanya Imam Qurtubi itu menceritakan kisah-kisah ngeri ketika su'ul khatimah yang terjadi pada zamannya. Ada orang itu ketika mati itu nyebut nangka 9, 7, sampai Imam Qurtubi kaget. Kemudian dia baru tahu bahwasanya orang itu terbiasa judi, Pak. Makanya yang disebutkan angka ketika mati. Orang yang terbiasa ini akan dibiasakan, Pak. Makanya Masya Allah, Pak, yang masih suka dengar dangdutan itu mau ditinggalin. Saya khawatir nanti kita mati sembari dangdutan gitu. Manusia itu kadang, Pak, tidak mau ketika mati dengerin musik, tapi seumur hidupnya dengerin musik terus. Bapak rela nggak kalau kemudian sakaratul maut, kemudian keluarganya nyetelkan dangdut iwak peyek gitu? Nggak mau. Nggak, saya kadang-kadang sudah bingung, Pak, ngingetin orang supaya ninggalin hal yang tidak bermanfaat. Kita nggak mau, Pak. Kita pasti maunya dengerin Quran. Nah, kenapa kalau ente mati maunya dengerin Quran? Kenapa ketika hidup nggak mau dengerin Quran? Kan kita akan dimatikan dengan kebiasaan kita. Makanya ada kejadian di Riyadh, Saudi itu, orang mati ketika dia mati tabrakan mobilnya, kemudian diselamatkan oleh polisi, ditarik sakaratul maut, ditalkin la ilaha illallah, Pak. Yang dinyanyikan malah lirikan-lirikan lagu yang kemudian sedang kenceng di mobilnya. Kita semua itu ngeri kalau kemudian dapetin orang itu misalkan nyanyi dangdut ketika mati. Semua sepakat ngeri, kita pasti ya Allah matinya nyanyi dangdut. Coba gitu, Pak. Tapi herannya kita memaklumi ketika dia masih hidup untuk nyanyi itu. Dangdut, pop, rock, atau semuanya ya. Penyebutan itu hanya satu untuk mewakili semuanya. Gantilah dengan Quran, Pak. Quran didengerin itu. Apa kita tidak mau tahu ketika meninggal dunia itu sakaratul maut menyanyikan, kemudian membaca Quran yang sering kita dengarkan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, walaupun cuma surat Al-Ikhlas saja yang dihafal. Tapi bisa jadi itu akan kita kemudian bacakan ketika itu sudah sering kita dengarkan, Pak. Ridho kita meninggal kemudian menghadap kepada Allah dengerin lagu? Tidak ridho, Pak. Dan itu hal yang kita harus kemudian kita mengerti. Orang yang terbiasa ngomong 9, 7 itu akhirnya ketika mati ya nyebut itu, Pak. Karena itulah yang akan menjadi kebiasaan. Saya dulu ada jamaah saya itu bercanda, dia sukanya itu ngomongnya itu si gitu. Dikit-dikit si gitu, sama temennya. Bercanda sih, tapi kemudian saya gini, akhi, antum mau nggak nanti kalau pas sakaratul maut antum la ilaha illallah si gitu. Bisa kan ngomong yang baik, insya Allah kan omongan yang baik itu kan akan keluar ketika kita tidak sadar. Orang latah itu biasanya, Pak, ya karena omongan itu tuh yang dia biasa ucapkan dan akhirnya terekam di bawah alam sadarnya, keluar ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Orang yang mengatakan copot kodok, ya sudah ngomong itu aja. Coba kalau dia membiasakan innalillahi, yang keluar innalillahi, kan gitu. Apa yang kita biasakan itu akan terekam di bawah alam sadar, Pak, dan keluar pada saat-saat tertekan itu. Dan itu kita apabila ngomong dengan kalimat-kalimat yang baik sesuai sifat kematian yang kelima sekali seumur hidup. Gimana pendapat Ustaz tentang fenomena orang yang mati suri? Sempat viral. Tidak ada mati suri. Nanti dibuka surat Al-Mulk ayat yang kedua. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan hidup dan mati, dan Allah tidak pernah mengatakan bainal hayati wal mauti. Allah tidak pernah menyampaikan antara hidup dan mati. Allah cuma menyatakan hidup dan mati. Berarti ya cuma dua. Orang mati suri, berarti bukan mati, dia bukan mati, dia masih hidup. Cuma karena kelemahan kita dalam medis, kita mengatakan itu kayak mati, padahal dia masih hidup. Makanya ilmu kedokteran dan medis itu kan terus berkembang, Pak, terus dia berkembang terus itu. Ana yakin satu waktu medis itu akan mengungkapkan fakta tentang mati suri ini. Tapi kalau saya pernah baca dalam penelitian, mati suri itu memang tidak ada. Sebenarnya dia masih hidup, cuma dirasa orang itu mati, tapi sebenarnya dia masih hidup.
Kalau saya kemudian berpegang kepada surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah itu cuma menyiptakan hidup dan mati, tapi nggak ada itu antara hidup dan mati. Ustaz, apakah rezeki yang antum maksudkan tadi hanya sesuatu yang kita makan dan minum? Tidak, apa saja. Itu mewakili minuman atau kemudian makan, itu kan hanya contoh saja. Apakah ada pintu tobat terakhir yang bisa kita lakukan pada saat sakaratul maut? Misal kita tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hati kita memohon ampun dalam hati dengan serius. Tobat yang dilakukan ketika sakaratul maut adalah tobat yang tidak diterima. Ada dua waktu yang tidak diterima tobat. Kapan? Ketika sakaratul maut, ketika nyawa di kongkrongan, ya, malam yughargir itu namanya yughargir. Nah, itu yughargir. Tobat itu diterima selama dia belum yughargir. Yang kedua, tobat itu diterima selama matahari belum terbit dari arah barat. Apakah betul kalau ada mayat yang sudah meninggal begitu dibongkar masih utuh? Iya betul, itu merupakan kabar gembira yang menjadi iktibar dalam kehidupan kita. Bisa nggak kita berhusnuzon? Husnuzon lah, sama mati pun kita harus berhusnuzon. Masya Allah masih utuh. Moga-moga ini tanda Allah memberikan rahmat kepadanya. Saya pernah mendapat cerita dari teman bahwasanya orang yang meninggal ada 40 hari di mana hari tersebut dapat kembali ke rumah seperti menjenguk perpisahan dengan cara menggedor pintu. Nah, Bapak sudah tahu jawabannya. Tidak ada Pak, insya Allah saya belum pernah mendapati riwayat dari Rasulullah yang mengatakan 40 hari itu roh masih balik ke rumah. Ya kalau ada dalilnya pasti kita akan menyampaikan, insya Allah. Tapi kalau selama ini tidak ada dalilnya ya sudah, berarti tidak ada. Dan kita lebih berpegang pada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Nanti Bapak buka surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Cari di situ arti barzah itu apa. Barzah itu tidak mampu ditembus Pak, tidak bisa balik. Nanti kalau ada roh kemudian bisa balik 40 hari sedih nanti. Misalkan rumah warisannya langsung dijual setelah meninggal ibunya gitu. Pas balik ke rumah, loh kok ini penghuninya ganti ya? Anak saya pindah kemana gitu. Tidak mungkin lah. Jadi insya Allah tidak bisa balik karena sudah berada di alam barzah. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi. Saya serahkan kembali ke pembawa acara. Terima kasih kepada pemirsa. Mungkin masih ada yang dipertanyakan, bisa menulis kertas. Kalau sudah tidak ada, kita tutupi. Waktunya sudah 7. Ini manusia di Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.